Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadaratil muhtaramin wal muhtaramat, para alimil ulama wal asatid, para sesepuh juga segenap DKM beserta jamaah Masjid Al-Mubarakah yang semoga insyaallah semua dicatat sebagai ahli-ahli surganya Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'da subuh yang mubarakah ini insyaallah kita bisa kembali hadir untuk ta'lim subuh dengan membaca kitab Al-Hikam. Semoga semua dalam keadaan sehat wal afiyah dan panjang umur, tambah barokah dan tambah istiqamah. Kalam hikmah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif Al-Imam Ahmad ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu adaman naf'a bih wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin ya rabbal alamin. La tanfa'uhu ta'atuka ولا تضره معصيتك وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك. Berkata Syekh Ibnu Athaillah, la tanfa'uhu ta'atuka, tidaklah taatmu itu bermanfaat kepada Allah. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan tidaklah maksiatmu itu merugikan Allah. Wa innama amaraka bihadhihi, akan tetapi sesungguhnya Allah memerintahkanmu dengan melaksanakan taat atau ibadah itu, wa nahaka an hadhihi, dan melarangmu dari berbuat maksiat itu, lima ya'udu alaika, karena adanya sesuatu yang pasti kembali kepada dirimu. Nah, kita baca syarahnya, saudara-saudara. La tanfa'uhu, atau penjelasan syarahnya, la tanfa'uhu ta'atuka, tidaklah taatmu itu bermanfaat kepada Allah. Li'annahu ghaniyun 'anil ibadi wa a'malihim, karena Allah itu maha kaya. Ghaniyun, maha kaya. Maha kaya itu artinya Allah tidak butuh. Anil alamina, dari alam semesta. Wa a'malihim, dan amal mereka semua. Itulah Allah dengan sifat atau nama Al-Ghani, yang maha kaya. Makanya sebetulnya yang boleh menyandang gelar Al-Ghani itu hanya Allah. Kalau manusia itu sekaya apapun, dia tetap butuh sama orang lain. Jadi tidak bisa disebut ghani hakikatnya manusia itu. Wala tadurruhu ma'siyatuka, dan maksiatmu tidak merugikan Allah sedikit pun.
litanazzuhihi ta'ala ay yasila ilaihi makruhun min khalqihi, karena Allah disucikan. Allah itu tidak mungkin ada sesuatu yang tidak baik dari hambanya bisa menyakiti Allah, bisa sampai kepada Allah. Nah, lalu kalau begitu tujuannya Allah memerintah kita ibadah, Allah melarang kita maksiat itu apa? Sebab Allah tidak untung sedikit pun dan tidak rugi sedikit pun. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ibadi law anna awwalakum insakum law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya semua makhluk Allah dari yang awal sampai yang akhir, bangsa manusia dan jin semuanya bertakwa, beriman, beribadah, itu tidaklah menambahkan, kata Allah, sedikit pun dalam kerajaanku. Ibadah mereka itu enggak nambah apa-apa. Sebaliknya kata Allah, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum, ya, insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min dzalika min mulki syai'a. Kalau semuanya dari awal dan akhir makhlukku itu, baik manusia dan jinnya, semuanya kafir, semuanya maksiat dan durhaka, sejelek-jeleknya semuanya tidak mengurangi dan merugikan, ya, dalam kekuasaanku, kata Allah. Nah, berarti jelas kalau begitu ibadah itu yang untung siapa? Yang untung siapa? Kalau maksiat yang rugi siapa? Ya, orang yang mengerjakannya. Makanya dikatakan di kitab Al-Hikam ini, lima ya'udu alaika. Allah memerintahkan ibadah kepadamu, melarangmu maksiat, itu semuanya kembali kepadamu untung ruginya. Ya, minal manafi'i wal masalihi fid darain. Manfaatnya, kemaslahatannya dunia akhirat kembali kepadamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Nah, saya ingin mencoba, ya, kita merenungi nasihat Al-Hikam ini melalui pendekatan dua ayat Al-Quran, ya, di dua surat yang berbeda. Pertama di surat Az-Zariyat ayat 56. Yang kedua ada di surat An-Najm ayat 30 kalau tidak salah. Nah, ini kan landasan filosofinya ibadah itu dibahas dari surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku. Dalam ilmu nahwu, ayat ini secara gramatikal itu menggunakan huruf nafi di depannya, yaitu huruf ma.
ma wa ma dan tidaklah, itu huruf nafi ya. Lalu diakhiri dengan huruf illa, istisna. Kalau ada huruf nafi di sini, nafinya ma bentuknya tidak. Nafi itu artinya tidak, yang menafikan. Lalu diikuti dengan illa yang bermakna istisna, kecuali illa itu, maka itu bermakna hasr atau at-takhsis. Ya, ma dan nafi dan istisna itu adatul hasr. Maknanya dikhususkan betul-betul, hanya itu. Jadi Allah menciptakan itu tujuannya hanya supaya kita ibadah. Nah, kalau kita ibadah nanti kita akan selamat, bahagia dunia akhirat. Nah, itu kan cita-cita semua orang. Pengennya di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Nah, itu caranya cuma lewat ibadah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Tapi sebab utama ibadah seseorang itu stuck, ya, tidak berkembang, bahkan turun kualitas ibadahnya, itu secara umum ada dua. Yang pertama ya lanjutannya ayat ini, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Tidaklah aku menghendaki mereka itu untuk mencarikan rizki, untuk mencari rizki, mengumpulkan harta, dan aku tidak menghendaki mereka memberi makan aku. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, karena sesungguhnya Allah itu Ar-Razzaq, yang maha memberi rizki. Jadi kenapa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dilanjutkan dengan ayat yang berbunyi ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Sebab kebanyakan orang lupa ibadah itu karena menganggap tugas utama itu nyari duit, nyari rezeki. Nah, ini Allah sudah ingatkan, nanti penyakit manusia meninggalkan ibadah itu karena ini, lupa tugas utamanya cuman ibadah, Allah nanti yang nanggung rizkinya. Jangan dibalik, menganggap hidup itu tugas utamanya nyari rezeki, ibadah itu sampingan. Allah tidak butuh rizki kita, justru Allah lah yang mencukupi rizki kita kalau ibadahnya dikerjakan dengan baik. Bapak Ibu, kira-kira kerja yang gajinya paling gede itu kerja sama siapa? Kerja yang gajinya bayarannya paling banyak itu majikannya siapa kira-kira? Siapa? Siapa? Sebesar-besarnya kerja, kalau bosnya masih manusia, bayarannya masih terbatas. Kalau ingin rezeki kita tidak terbatas, carilah majikan yang bukan manusia. Sebab manusia sendiri meskipun jadi bos, dia sendiri masih nyari duit. Makanya kan kalau di sosmed suka ada meme itu tulisan, orang kaya aja masih nyari duit, apalagi orang kaya saya, kan gitu kan memangnya biasanya begitu. Orang kaya aja masih nyari duit. Kalau sampean pengen
punya bos yang kalau membayar gaji tidak pernah hitung-hitungan, carilah bos yang bukan manusia. Kerjalah sama yang bukan manusia. Kerjanya jangan sama manusia. Sama siapa? Nah, begitu Pak. Tasawuf itu pola pikirnya begitu. Pak, maksudnya kerjanya sama Allah itu bagaimana? Berarti kita nggak usah kerja dong di dunia. Bukan begitu juga. Tapi jadikanlah dedikasi kerja hidup kita itu hanya untuk Allah. Urusan zahirnya ya tetap kerja, tapi hakikatnya kita kerjanya sama Allah. Nanti baru rizkinya itu tidak terbatas. Karena Ar-Razzaq yang ngasih rizki itu Allah. Nah ini filosofi ibadah itu harus dari sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Saya dulu ingat itu ada seorang kiai di Pekalongan, ya, di kampung orang tua saya. Lagi jalan mampir ke tempat uak saya kiai itu. Kiai ini ahli tasawuf, ya, temannya uak saya. Biasa baca kitab Al-Hikam. Saya masih kecil waktu itu. Ya saya kecil itu belajar ngaji di Pekalongan, di tempat uak saya itu. Habis ngobrol di tempat rumah uak saya, ada temannya, ada orang. Ya temannya uak saya juga mampir. Rupanya orang ini ngeluh. Kerja lagi susah, pusing. Kerja sono sini nggak berhasil. Nah, kemudian saya ingat itu, kiai temannya uak saya itu ngomong begini, Pak, kalau sampean nggak pengen pusing lagi, jangan kerja sama manusia. Kerjanya sama Allah aja. Kerjanya sama Allah. Selama Anda kerjanya sama manusia, pasti tetap pusing. Sebaik apapun manusia itu sebagai atasan, pasti tetap bikin kita pusing. Satu-satunya kerja yang nggak bikin pusing itu kalau kerjanya sama Allah. Itu makna ibadah. Nah, ya. Yang kedua, kenapa orang itu ibadahnya malas? Padahal tahu tujuan utama ibadah itu nanti dapat ridha Allah, selamat bahagia dunia dan akhirat, tapi tetap malas. Nah, ini yang kedua jawabannya di Al-Quran surat An-Najm ayat 30. Karena ilmu. Karena apa? Ilmu. Bahkan karena ilmu itu tidak hanya ibadah nanti jadi baik atau jelek. Kalau ilmunya kurang, ibadahnya kurang, akhlaknya, kelakuannya pun jadi jelek kalau ilmunya kurang. Ibadahnya jadi bagus, akhlaknya jadi bagus juga karena ilmunya banyak. Ayatnya berbunyi, dzalika mablaghuhum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. An-Najm ayat 30. Dzalika mablaghuhum minal ilm. Memang cuma sampai segitulah ilmu mereka. Ini saya pakai terjemahan bebas ya, bahasa Betawi aja biar tidak kaku. Ini ayat dulu turun, asbabun nuzulnya itu menyinggung orang-orang yang di dunia ini nggak mau ibadah, yang dikejar cuman dunia, cuman harta. Maka Allah mengatakan dzalika mablaghuhum minal ilm. Ya orang yang hidupnya cuman nyari duit doang, nggak mau ibadah itu karena emang ilmunya cuman segitu-gitunya. Mereka fahamnya bahwa hidup itu cuman makan minum nyari duit, nggak faham hakikat ibadah. Nah kalau mau dimaknai secara luas ayat ini, ya tadi ibadah, akhlak,
kelakuan orang itu di antara faktor penyebab utamanya adalah ilmu. Semakin kurang ilmunya, pertanda ibadahnya semakin kurang, akhlaknya semakin kurang. Maka orang kalau ilmunya banyak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi orang maklum, banyak tolerannya karena tahu ini orang bodoh, kelakuannya ya jadi begitu. Ini kan riwayatnya terkenal ya. Satu hari ada Arab Badui ujuk-ujuk masuk ke Masjid Nabawi, lalu kencing di pojokan. Pernah dengar kan? Pernah dengar ya hadis ini ya? Itu sahabat marah Pak semua. Sahabat Umar sudah hampir main tangan itu. Urang ngajar sia, kata Umar nih, kalau bahasa Sundanya, ini Umar Sunda. Masuk ke masjid main kan, kencing di pojokan. Dulu Masjid Nabawi kan masih pasir zaman Nabi, tapi Nabi larang. Emang orang itu bodoh, ilmunya cuma segitu-gitunya. Jangan, kata Nabi, jangan Umar. Justru kalau diomelin pas lagi kencing, dia kaget nanti. Acak-acakan jadinya kencingnya kemana mah. Biarin aja dia kencing sampai selesai di pojokan. Tapi kalau udah selesai baru dinasehati bahwa masjid itu bukan tempat orang bisa kencing sembarangan. Ilmu itu memang dia ilmunya segitu. Kalau zaman sekarang sih mungkin udah nggak ada kali orang yang mau, kecuali ODGJ ya. Tapi orang yang kelakuannya nggak pantas kayak gitu masih banyak Pak. Kadang-kadang mohon maaf, ada orang hujan-hujan kakinya belok ke masjid mau sholat, nggak cuci kaki, nggak apa, masuk aja. Karpetnya, lantainya jadi kotor, masih ada ya. Nah itu sama kayak hadis Nabi tadi. Emang itu orang ilmunya cuma segitu, maka adabnya juga begitu. Ilmu. Mohon maaf, ada orang yang ya masih suka buang air kencing sembarangan, masih ada ya sampai sekarang ya. Bukan pada tempatnya, bukan di kamar mandi. Masih ada nggak? Pinggir jalan, di atas got ya. Mohon maaf, kadang-kadang nih kita suka ngelihat tukang dagang keliling ya, dia kebelet, udah laki-laki sih ya, langsung cur di atas got, udah nggak pakai cebok, sentil doang, til udah 3 kali masuk. Nggak taunya tukang bakso, mohon maaf nih cerita, nggak cuci tangan nggak apa, nggak lama datang, bang baksonya bang. Lo itu ada jadi. Ini yang dagang berarti emang ya ilmunya segitu, yang beli juga berarti sama-sama ilmunya segitu. Ya Allah, dzalika mablaghuhum minal ilmu. Ya Allah. Ya. Nah, saya sering dengar ulama tasawuf itu ya membahasakan ayat ibadah dan tadi itu dengan nasihat Al-Hikam ini, bahasa lebih gampangnya tuh gini. Orang itu kalau ngerti, punya ilmu, itu ibadah itu tahu untung ruginya kira-kira. Kalau benar-benar ngerti, dia jadi tahu untungnya ibadah, ruginya maksiat. Itu lebih besar dari hitungan duit. Karena ngerti. Orang bela-belain bangun tengah malam tahajud. Kenapa? Dia ngerti untungnya soalnya. Itu mirip seperti Anda jam 1 malam ditelepon sama temen, bang ada apa nih,
Saya ngantuk-ngantuk di telepon, bang ada kerjaan nih bang, halal bang, gede lagi bayarannya, berapa? 10 juta. Itu kira-kira kalau tadi malam jam 1 ditelepon 10 juta kontan halal, berangkat apa berangkat? Hujan pak, berangkat tetap. Yakin saya berangkat tetap, mau hujan kayak semalam juga. 10 juta kontan. Kenapa? Ngerti untung. Orang yang ibadah itu orang yang ngerti untung. Bahkan untungnya ibadah dia faham lebih dari nilai uang. Berarti kita ini sebetulnya dibilang belum ngerti, kata ulama tasawuf. Ngertinya masih setengah-setengah soal ibadah itu. Makanya kadang kalau lagi bener ya rajin, kalau lagi kumat males, tapi sering kumatnya sih ya. Bukti berikutnya yang membuktikan kebenaran tesis ayat Al-Quran tadi ya, itu ada pada satu hadis sahih Imam Bukhari riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu lastahamu." Seandainya, kata Nabi, orang itu tahu beneran, ya bukan sekedar tahu, besarnya pahala adzan. An-nida itu maknanya adzan. Wasaffil awwali, dan salat di saf depan awal. Kemudian tsumma lam yajidu, kemudian mereka tidak akan dapat kesempatan adzan dan salat di saf awal illa ayyastahimu, kecuali harus diundi, lastahamu, mereka pasti rela untuk ikut undian demi bisa azan, demi bisa salat di saf awal. Itu kata Nabi kalau tahu, lau ya'lamun nas, kalau faham. Nah berarti buktinya kan kita ini belum faham, belum ngerti besarnya pahala mengumandangkan azan dan salat di saf depan. Buktinya apa? Kita disebut belum paham. Ya karena kalau ke masjid masuk waktunya azan nggak pada mau azan, kecuali petugas azannya, ya, atau kalau nggak ada petugas azannya biasanya saling lempar-lemparan, di situ aja yang azan, di situ aja lah. Salat juga begitu, datang sih duluan, tapi begitu iqamah saling dorong-dorong, nah ke depan situ, rebutan mundur, bukan rebutan di depan. Berarti kan nggak ngerti, tidak ngerti kita ini. Walau ya'lamuna, lanjutan hadisnya, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaku. Seandainya manusia itu juga tahu nilainya pahala orang yang berangkat sholat lebih awal. At-tahjir dimaknai berangkat ke masjid lebih awal sebelum azan. Kalau mereka tahu lastabaku, niscaya mereka berlomba-lomba datangnya duluan. Datangnya duluan. Saya pernah, nggak tahu kalau di sini, tapi kayaknya hampir sama ya Pak ya. Ya biasa penyakit. Berangkat ke masjidnya nunggu qomat, tarlah belum qomat, berarti kan nggak ngerti ya kan? Tidak ngerti. Bukan duluan datang tapi maunya pada belakangan. Saya pernah ketika beberapa bulan yang lalu menginap di teman pesantren saya dulu yang pesantren bareng, sekarang sudah jadi wakil rektor ya, Universitas NU Bojonegoro, UNU Bojonegoro. Dr. Nurul Huda itu teman pesantren saya, beliau sudah jadi wakil rektor. Saya nginep di rumahnya. Waktu itu memang
subuhnya di Jakarta sekitar 4:30, karena di Sidoarjo di Bojonegoro itu selisih setengah jam, jam 4 sudah subuh. Masjidnya itu ya tidak jauh dari rumahnya, hanya beberapa terpisah beberapa rumah itu. Dia nggak ngasih tahu saya kalau sholat di situ tuh agak lucu gitu. Masjidnya bagus, pinggir jalan besar. Pas azan saya berangkat Saya berangkat sendiri tuh dari rumah dia, pengenlah sholat di masjidnya bagus kayaknya, adem. Ternyata pas azan itu saya datang belum ada orang, cuman muadzinnya sendiri. Di masjid sebagus ini pinggir jalan belum ada orang. Ya ada, saya sholat sunnah. Pertama tahiyatul masjid, terus ya qobliyah. Belum datang juga orang, masih berdua aja sama tuh muadzinnya itu. Saya sambil wiridan, imamnya juga belum datang kayaknya. Itu Pak, sampai 4:30 Pak. Berarti dari azan jam 4 sampai setengah jam saya nungguin. Itu kalau saya bukan tamu, saya udah suruh qomat itu muadzinnya. Udah qomat saya ngimamin. Tapi saya tahu ngerti hukumnya tamu tuh nggak boleh ngimamin di tempat orang. Jadi tetap saya tungguin imamnya mana nih gitu. Kalau di kampung sendiri saya udah suruh qomat itu, biar nggak ada orang juga saya ngimamin. Ternyata imamnya datangnya 4:30. Lalu jamaahnya juga datangnya bareng imam. Jadi jamaah di situ itu tahu kalau imamnya itu mau azannya jam 4 subuh, waktu subuh tetap datangnya 4:30. Sehingga jamaahnya akhirnya juga ngikutin imam. Datangnya kalau imamnya datang 4:30. Masya Allah. Itu habis pulang dari masjid, teman saya Dr. Huda itu baru ngasih tahu, di sini mah begitu kalau sholat imamnya datangnya lama, akhirnya jamaahnya ngikutin imam. Waduh, ini model apa ini? Ya Allah. Padahal Nabi kan nggak ngajarin gitu. Ya, Nabi kan ngajarinnya tadi, walau ya'lamuna ma fit tahjir lastabaqu. Yang benar itu datang duluan. Mau imamnya belum datang juga datang aja. Sebab nanti ada hadis sahih lainnya mengatakan orang itu selama duduk di masjid menunggu datangnya salat, dia tetap dihitung dapat pahala salat. Madama fil masjid yantadhiruna shalah. Selama dia di masjid duduk menunggu masuknya sholat, itu sudah dihitung lagi sholat pahalanya. Yang terakhir Nabi lanjutkan hadisnya, walau ya'lamuna ma fil atamati was subhi la atauhuma walau habwan. Dan seandainya orang-orang itu ngerti benar besarnya pahala sholat atamah. Atamah itu maknanya sholat isya, wasubah dan subuh berjamaah maksudnya. La atauhuma walau habwan, pasti mereka akan datang untuk jamaah isya dan subuh, dipaksakan dibela-belain meskipun harus merangkak. Habwan itu maknanya berjalan dengan tangan dan lututnya, ngerangkak kan ya. Nah, kalau ngerti kata Nabi, kenapa yang disebut hanya 2 sholat ini? Karena ini yang paling berat godaannya. Maka berdasar hadis ini pahala jamaahnya juga paling besar, jamaah subuh sama jamaah isya. Maghrib nggak disebut sama Nabi. Kenapa? Kalau maghrib mah gampang, di mana-mana sholat maghrib penuh Pak jamaahnya. Betul ya? Tapi coba lihat isya. Maghrib penuh. Begitu isya masih ada separuh aja yang jamaah, itu udah bagus. Di sini gitu nggak biasanya? Tetap penuh.
sampai keluar-luar sendalnya. Biasanya orang baru bisa sholat isya jamaah kayak maghrib itu kalau di masjid itu ada taklim, jadi nggak bubar. Tapi kalau nggak ada taklim, bubar, pulang ke rumah, itu nanti baliknya susah. Orang pulang maghrib dari masjid, di rumah nyetel TV, nanti isya itu alamat susah balik. Atau main HP, itu biasanya malas. Apalagi pulang sholat maghrib dari masjid, makan. Wah, ini alamat ini. Makan malam, nyender, wassalam. Ngantuk itu. Kalau sholat subuh, ya juga sama, nggak usah dibahas. Kenapa paling berat? Ya, ada namanya sahabat Nabi itu Ibnu Ummi Maktum, ya. Beliau itu buta. Ya, tapi tetap tidak diizinkan Nabi untuk tidak ke masjid jamaah, ya, termasuk sholat subuh. Selama kau masih mendengar, berangkatlah kau ke masjid. Makanya Pak, ini hadis ini jadi pembuktian tesis ayat tadi. Itu tadi. Nah, di samping itu kita bisa lihat orang yang ngerti sama yang enggak. Saya punya beberapa jamaah di Tanjung Priok itu, mohon maaf ya, disabilitas. Jalannya itu pakai apa? Tongkat, ya, pakai alat bantu. Kalau kemana-mana naik motor itu, motornya yang harus dimodifikasi roda 3 itu. Tapi Masya Allah, kalau ngaji, kalau sholat ke masjid, enggak pernah absen, ngaji rajin, jalannya susah, lebih rajin dari yang sehat, yang muda. Berarti kan ini bukti dia ngerti, kita yang muda yang sehat ngertinya kalah sama dia, kadang-kadang kalah rajinnya. Nah, ini buktinya itu. Ya, ini ngaji pada pagi hari ini, moga-moga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Mari kita tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.